itu anak saya seperti dipamor. Ini main kasar bu, kata ibu. Kata ibu berat itu. Gimana? Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Jaskia Nur Aisyah dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 3A dengan NIM 222720015. Di video ini saya akan membahas kasus yang sempat viral di SMA N1 Cimarga yang berlokasi di Lebak, Banten, di mana kepala sekolah menampar siswa yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah. Lalu berujung aksi mogok massal yang dilakukan oleh para siswa dan kepala sekolah dinonaktifkan sementara. Hal ini pastinya sangat menarik karena menyangkut banyak aspek dalam dunia pendidikan, yaitu aspek hukum, aspek sosial budaya, aspek etika moral, dan aspek profesionalisme kerja. Langsung saja kita tinjau kasus ini dari beberapa aspek tersebut. Secara hukum memang benar bahwa tindakan fisik terhadap siswa termasuk pelanggaran dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Namun, penting diingat bahwa niat dan konteks juga harus dipertimbangkan. Dalam kasus ini, kepala sekolah bermaksud menegakkan disiplin dan menjaga nama baik sekolah, bukan kekerasan. Seperti pada aturan Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015, larangan merokok di sekolah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Berdasarkan pasal 437 ayat 2, setiap orang yang melanggar ketentuan kawasan tanpa rokok dapat dikenai pidana denda hingga 50 juta. Tindakan tersebut terjadi secara spontan dalam situasi emosional saat siswa melanggar aturan dan berbohong kepada guru. Kita perlu menegaskan bahwa menegur pelanggaran adalah kewajiban pendidik dan tidak semua tindakan tegas bisa langsung dicap sebagai kekerasan. Sementara siswa yang merokok di sekolah jelas juga melanggar hukum dan tata tertib pendidikan. Jadi, secara hukum, kasus ini lebih tepat dipahami sebagai konflik edukatif yang butuh pembinaan, bukan kriminalisasi. Dari segi sosial dan budaya, Indonesia menjunjung tinggi nilai hormat kepada guru. Guru dan kepala sekolah bukan hanya pengajar, tetapi orang tua kedua di sekolah. Dalam budaya kita, teguran keras sering dianggap bagian dari kasih sayang. Ketika seorang kepala sekolah menegur dengan tegas, itu bukan karena benci, tetapi karena ingin menyelamatkan masa depan siswanya dari kebiasaan buruk seperti merokok. Aksi mogok yang dilakukan sebagian siswa menunjukkan adanya kesalahpahaman sosial, bukan kebencian. Itu menjadi pengingat bahwa di era sekarang, pendidikan karakter harus disertai komunikasi dua arah antara guru, siswa, dan orang tua. Jadi, dari sisi sosial budaya, kita perlu menghormati niat baik pendidik yang berusaha menegakkan disiplin di tengah tantangan moral anak-anak zaman modern. Secara moral, tindakan kepala sekolah lahir dari rasa tanggung jawab dan cinta terhadap peserta didik. Beliau ingin menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Sebaliknya, siswa yang merokok dan berbohong jelas menunjukkan kurangnya adab terhadap lingkungan pendidikan. Dalam ajaran moral dan etika pendidikan, ketegasan adalah bagian dari kasih sayang. Seorang pendidik yang diam saat siswanya berbuat salah justru abai terhadap tugas moralnya. Mungkin cara yang digunakan kurang tepat, tetapi niatnya tetap mulia untuk membentuk karakter, bukan menyakiti. Sebagai kepala sekolah, beliau telah menunjukkan tanggung jawab profesional dengan mengakui kesalahannya dan bersedia dimediasi. Itu adalah sikap dewasa dan terhormat yang jarang ditunjukkan dalam situasi penuh tekanan. Langkah Dinas Pendidikan untuk menonaktifkan sementara juga sudah tepat, bukan bentuk hukuman, tetapi bagian dari proses menjaga suasana kondusif. Dan setelah mediasi, kepala sekolah kembali diaktifkan karena terbukti bertanggung jawab dan memiliki niat baik, bukan melakukan kekerasan.
Dari sisi profesionalisme, ini menjadi pelajaran bahwa guru perlu dilindungi saat menegakkan disiplin, asal tetap berdasarkan kasih dan tanggung jawab. Di semua aspek yang kita bahas, dapat disimpulkan bahwa menegakkan disiplin itu bukanlah suatu kesalahan, tetapi cara menegakkannya harus bisa dipahami dalam konteks pembinaan, bukan kekerasan. Kepala Sekolah SMA N1 Cimarga telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik, meski mungkin terjadi keliruan dalam berekspresi. Kita sebagai masyarakat, janganlah mudah untuk menghakimi, tapi belajar juga untuk memahami. Sejatinya, guru tegas bukan berarti kasar, dan murid patuh bukan berarti takut, tetapi disiplin lahir dari kasih sayang dan keteladanan.